Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi pada perkuliahan pengantar pendidikan. Saat ini kita sampai pada bab yang menjelaskan terkait dengan teori-teori pendidikan. Nah, dalam teori pendidikan ini ada beberapa pembagian ya. Yang pertama, teori-teori pendidikan itu dibagi 4, yakni behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Pada behaviorisme itu dibagi menjadi 3, yakni koneksionisme, classical conditioning, operant conditioning, teori. Kemudian kognitivisme dibagi menjadi 2, yakni teori Gestalt dan teori Medan. Nah, pada behaviorisme artinya di sini adalah sebuah teori belajaran yang menekankan pada tingkah laku manusia. Ya, jadi dia dikatakan belajar itu ketika ada perubahan tingkah laku. Jadi belajar itu sebuah perubahan yang dialami siswa di mana dalam hal tingkah lakunya ya dengan cara yang baru dan merupakan tingkah laku itu adalah hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Secara mudahnya seperti ini. Kalau dalam behaviorisme itu misalnya ya ada kita sebuah pembelajaran. Ketika siswa itu tidak ada perubahan dalam hal segi perilakunya, tingkah lakunya, maka itu tidak dikatakan belajar kalau menurut behaviorisme. Jadi ketika dikatakan misalnya kita teori terkait membaca ya, jadi kita ngajar membaca. Nah, ketika anak itu tidak ada perubahan sikapnya, tingkah lakunya yang menunjukkan bahwa dia itu bisa membaca, itu tidak dikatakan belajar kalau menurut behaviorisme. Nah, jadi perubahan tingkah laku itu hasil dari pengalaman ya. Jadi intinya berpatokan sama tingkah laku. Akibat dari interaksi dengan lingkungan. Kemudian seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika menunjukkan perubahan perilakunya kayak tadi. Kemudian perilaku itu atau belajar itu adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perilaku itu terkadang dari hasil stimulus yang diberikan sama guru. Misalnya guru itu memancing ya dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa menjawab dan menunjukkan apa istilahnya sikapnya terkait sama hasil interaksi terhadap pertanyaan tadi. Nah, itu termasuk dalam belajar kalau menurut behaviorisme. Kemudian yang dimaksud stimulus itu apa? Apa saja yang diberikan guru? Bisa dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk penjelasan, atau hal-hal yang disampaikan guru sebagai katakanlah rangsangan belajar gitu ya. Sedangkan reward sama punishment itu ternyata dapat membentuk perilaku menurut behaviorisme. Yang dimaksud reward itu ya penghargaan. Jadi ketika ada siswa yang pintar, kemudian kita kasih hadiah, kita kasih ucapan pujian dan lain-lain, sedangkan punishment itu sebagai katakanlah hukuman ya. Nah, di dalam behaviorisme itu ada 3 tokoh, yakni Ivan Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Kemudian di dalam teori ini, aliran behaviorisme ini juga ada 3 teori ya, yakni koneksionisme, classical conditioning, dan operant conditioning. Perbedaannya untuk koneksionisme itu bahwa motif belajar itu dapat terjadi ketika ada koneksi antara stimulus dan respon. Ya, jadi yang dimaksud koneksionisme ini ketika ada hubungan antara rangsangan dengan stimulus ya. Apa istilahnya stimulus rangsangan dengan respon. Nah, itulah terjadi pembelajaran, maka itu yang dimaksud dengan koneksionisme. Kalau classical conditioning ini bahwa motif belajar dapat memberikan respon terhadap suatu rangsangan atau suatu proses untuk memperkenalkan sebagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Ya, jadi motif itu bisa dibentuk dalam bentuk tingkah laku. Kemudian operant conditioning ini mengatakan bahwa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Kemudian teori belajar kognitivisme yaitu teori yang menekankan pada rasio ya atau akal pikiran manusia. Jadi ciri-ciri teori belajar ini bahwa mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif ya. Kemudian mementingkan pembentukan struktur kognitif. Jadi ketika belajar kognitivisme itu bahwa belajar itu memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif. Artinya sesuatu yang bersifat tanggapan, gagasan, atau istilahnya hal-hal yang lebih ditekankan oleh akal pikiran ya,
maka dia termasuk aliran ini. Jadi belajar itu ya proses terjadi dari akal pikir manusia. Nah, dalam teori ini ada dua, yakni teori Gestalt dan teori Medan. Yang dimaksud teori Gestalt itu bahwa keseluruhan itu penuh arti. Jadi dia memandang stimulus itu, istilahnya gini, motif itu tidak menerima stimulus secara tertutup. Stimulus itu bersama-sama serempak. Jadi tidak mementingkan bagian-bagian, ya lebih mementingkan keseluruhan. Istilahnya apa ya, keseluruhan itu lebih berarti daripada bagian-bagian kayak gitu kalau menurut Gestalt. Kemudian kalau teori Medan itu motif didefinisikan sebagai suatu sistem interrelasi yang dinamis, suatu bagian yang mempengaruhi tiap-tiap bagian lainnya. Jadi kalau teori Medan itu bahwa setiap tahap itu mempengaruhi tahap-tahap yang lain. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme, yakni konstruksi ya bentuk. Artinya suatu dikatakan belajar ketika ia bisa membangun pengetahuannya secara sendiri. Jadi ia tidak hanya meniru, tapi ada proses penciptaan pengertian, pemahaman yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di dalam teori belajar konstruktivisme ini, konsep-konsep pengetahuan dibangun manusia sedikit demi sedikit ya. Terus hasilnya akan diperluas. Jadi pengetahuannya dibangun oleh siswa sendiri, kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus ya. Kemudian guru sekedar membantu menyediakan saran karena hanya sebagai fasilitator. Struktur pembelajaran seputar konsep penting adalah sebuah pertanyaan. Nah, di dalam konstruktivisme itu ada dua tokoh yang terkenal, yakni Piaget dan Vygotsky. Dalam konstruktivisme itu juga ada tiga hal yang terkenal ya, asimilasi, akomodasi, dan skema. Kemudian di dalam teori selanjutnya adalah humanistik atau humanisme, bahwa istilahnya teori yang lebih memanusiakan manusia, katakanlah seperti itu ya. Jadi kegiatan itu berpusat pada siswa, kemudian dikatakan bermakna jika mempunyai arti bagi siswa, kemudian guru sebagai fasilitator. Fasilitator yakni memberikan perhatian ya kepada siswa ya untuk menciptakan kelas, situasi kelompok, pengalaman belajar, kemudian membantu memperjelas tujuan-tujuan dari pembelajaran, mempercayai bahwa siswa itu memiliki keinginan yang bermakna bagi diri sendiri, kemudian mengatur, menyediakan sumber-sumber belajar yang luas, dan menempatkan dirinya sebagai sumber yang fleksibel, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh siswa ketika belajar. Jadi lebih humanistik, humanisme itu pembelajaran yang artinya kita itu lebih cenderung melihat bagaimana kondisi siswa yang kita hadapi. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam teori humanistik itu ada hasrat belajar, memberikan kesempatan, ya, kemudian belajar dan berubah, belajar sepanjang hayat, dan lingkungan belajarnya itu aman ya, happy pace hambatan. Pokoknya lebih mengutamakan apa yang katakanlah yang diinginkan oleh siswa ya. Jadi fokusnya juga pada nilai belajar. Belajar bermakna sangat berarti bagi siswa. Nah, tokoh humanistik di sini ada Arthur Wickhoms, kemudian Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, di dalam teori ini ada istilahnya di sini hierarki kebutuhan Maslow ya, yang merupakan bagian dari teori humanistik, bahwa intinya pembelajaran itu harus bisa mengakomodir kepentingan atau kebutuhan manusia. Jadi ada fisiologi. Jadi ketika pembelajaran itu katakanlah menampung ya, kita mengakomodir apa yang menjadi kebutuhannya, baik itu fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, lebih penting lagi aktualisasi diri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya, kemudian dia itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Oke, itulah tadi teori-teori pendidikan. Nah, tentunya kalian juga akan mengembangkan lagi nanti ketika bertemu ya dengan mata kuliah seperti filsafat pendidikan. Nah, sekian, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.